Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zan Oge dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan 3 digit terakhir 030. Di sini izinkan saya untuk membuat tutorial bagaimana cara membuat desain untuk mesin laser cutting, dan juga saya akan mendeskripsikan ataupun menjelaskan bagaimana cara penggunaan mesin laser cutting tersebut. Baik, di sini untuk membuatnya sendiri, pertama-tama kita klik new. Lalu kita ketik OK untuk membuat lembaran barunya. Lalu pertama-tama kita akan menggunakan rectangle tool. Lalu menarik rectangle toolnya, mungkin seluasnya dulu. Dan karena di sini saya ingin membuat nama untuk di laser cutting, maka kita menggunakan text tool. Ini kita seperti itu juga saya lihat. Lalu kita ketik. Karena kemarin kelompok saya membuat atas nama Bu Mami, jadi kita akan membuatnya juga Bu Mami. Nah gitu. Di sini kita bisa ngatur ukurannya. 16 dan 48 mungkin bentar. Ya, mungkin 16 atau 72 atau 100. Sini kita menggunakan 14 saja. 24 sepertinya kekecilan. 36. Lalu sini kita juga dapat melakukan pemilihan font. Mungkin saya ke sini akan menggunakan Berlin Sans FBDB aja. Selanjutnya, kita seret nama yang ingin kita print tadi, ke kotak yang telah kita buat di pertama. Lalu selanjutnya, jika ingin menggunakan pertama kita tarik dulu garis untuk mempermudah kita nantinya. Sini misalnya kita tarik pada sini, lalu tarik juga ke sini. Nah, oke, untuk teksnya sendiri saya perkecil dulu kotaknya. Nah, selanjutnya kita memperkecil kotak ini juga. Nah, setelah itu kita pencet pick tool, klik pada bagian ini, baru bisa kita perkecil segini. Lalu kita ketik pada shape tool untuk dapat membelok-belokkan lah hitungannya, untuk membentuk seperti namanya. Namun pertama-tama sebelum shape tool kita klik dulu ini pick tool, klik pada garis ini, kita klik kanan, pencet convert to force, lalu baru shape tool. Di sini klik, lalu klik kanan add, di sini juga klik kanan add. Mungkin pada ininya juga klik kiri, klik kanan add. Pick tool lagi, selanjutnya kita bisa menyeret pada bagian ini. Pada bagian ini untuk kita seret untuk ke bagian sini misalnya. Kita sejajarkan saja, kita luruskan. Lalu untuk namanya sendiri kita seret juga agak ke bawah daripada garis itu sendiri, karena kita ingin nanti namanya nyatu dengan garisnya. Nah, mungkin cukup. Lalu kita gunakan shade di sini kan pertama kita klik dulu untuk namanya. Lalu untuk membuat namanya transparan, kita klik kiri pada bagian klik kanan pada bagian hitam. Lalu kita klik kiri untuk bagian putih. Nah, jadi gini. Setelah itu untuk membuatnya menyatu, kita blok pada kedua part ini. Oke. Lalu kita klik pada arrange, lalu ini shaping, dan kita warna dulu. Arrange, shaping, lalu nah, baru bisa kita weld. Nah, di sini dapat kita lihat bagian itu telah menyatu. Setelah itu, mungkin untuk memvariasikannya, kita klik pada bagian ini, shape tool, pada bagian ini kita tarik. Nah, agar membentuk itu. Lalu selanjutnya, mungkin dapat kita simpan.
save dengan nama laser cutting. Lalu pada praktikum kali ini, kami juga diajarkan bahwa pada saat menggunakan mesin CNC, kita dapat menggerakkan laser tersebut dari laptop yang telah disambungkan. Lalu, pada mesinnya juga terdapat beberapa tombol yang dapat digunakan untuk menaikkan, menurunkan, menggerakkan kanan-kiri sang lasernya, serta untuk mematikan ataupun menghidupkan laser CNC tersebut. baik di sini selain mencontohkan ataupun menjelaskan tentang bagaimana laser cutting kerja, di sini saya juga ingin mencontohkan ataupun memberikan tutorial bagaimana cara memberikan casing ataupun holder pada LCD. Baik, pertama-tama kita buat new seperti tadi. Lalu yang kedua, kita buat kotak. Seperti yang pertama tadi kita buat kotak. Lalu karena tadi kita masih seperti yang pertama, kita masih menggunakan inci. Kita ubah menjadi milimeter terlebih dahulu. Kita gunakan Ctrl J. Lalu kita klik OK. Lalu untuk ukurannya sendiri kita ubah menjadi 80 dan 36. Dan maksudnya sih ini yang harus diganti. Ini ada 80 dan ini itu 36. Nah, lalu di sini ini kita copy paste Ctrl F. Nah, tapi untuk persegi yang baru itu ukurannya adalah 71,25 dan juga 24,25. Nah, lalu kotak ini kita masukkan ke dalam kotak yang tadi kita taruh di tengah di center. Ini kita drag semua, kita blok semua. Lalu kita Ctrl C, Ctrl F. Namun yang ini dengan ukuran yaitu untuk panjangnya itu 72,25. Untuk panjangnya sendiri itu 28. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat kotak pada ujung-ujungnya itu kiri kanan bawah ini. Nah, setelah jadi itu kita membuat lingkaran, itu menggunakan ellipse tool. Dengan ukuran itu 3 dan juga 3. Nah, setelah seperti ini, kita masukkan ke dalam kotaknya. Setelah bulatnya sudah jadi, kita masukkan ke 4 kotak ini. Lalu lingkar-lingkar ini akan kita pepetkan dengan garis-garis kanan ataupun bawahnya. Ini yang pertama ini kita garis manual dulu. Sebentar, kita mungkin akan menggunakan kontrol lagi agar dari teknik lurus. Nah, jadi dia nggak bisa digeser. Dia bisa digeser ke bawah ataupun ke atas. Ke bawah kita buat tim nempel. Ke kanan kita buat nempel, ke bawah pun kita buat demikian. Nah, gitu pun dengan yang lainnya.
Seperti itu. Nah, jika sudah, lingkar-lingkar lainnya akan saya hapus karena yang perannya hanya sebagai pembantunya saja. Di sini delete, kotaknya juga delete, delete. Nah, menjadi seperti ini. Yang bagian lingkaran lain juga sama, dihapus. Lalu untuk yang balik ini, kita klik kanan lagi, supaya fokus. Nah, lalu setelah sudah seperti ini, kita akan membuat covernya. Namun karena banyak part yang akan saya gunakan, maka mungkin videonya akan saya percepat.
Baik, mungkin sekian saja tutorial membuat casing dari LCD dari saya. Di sini ada bagian tampak depan belakang ataupun samping kanan maupun kiri. Lalu juga ada atas bawahnya. Mungkin sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.